Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amaraika Putri dari kelas Sistem Informasi Reguler 5B. Di sini saya akan memaparkan tentang perhitungan analisis biaya manfaat atau cost benefit analysis pengembangan sistem informasi perpustakaan berbasis web di SMK Muhammadiyah 1 Yogyakarta. Cost benefit analysis merupakan proses yang digunakan untuk mengukur manfaat dari keputusan ataupun pengambilan tindakan. Nah, untuk lebih jelasnya sudah saya buatkan tabel tentang perhitungan analisis biaya manfaat berikut ini. Berikut merupakan perhitungan analisis biaya manfaat pengembangan sistem informasi perpustakaan berbasis web di SMK Muhammadiyah 1 Yogyakarta. Pada tabel ini ada dua bagian, yaitu rincian biaya dan rincian manfaat, dan terdapat tahun ke-0, tahun ke-1, tahun ke-2, dan tahun ke-3. Yang pertama itu ada rincian biaya. Rincian biaya terbagi menjadi biaya pengembangan. Yang pertama, untuk hardware, di sini menghabiskan dana sebesar 1.600.000 yang didapatkan dari tabel proyek anggaran. Di sini menyewa komputer sejumlah 1.600.000. Selanjutnya yang kedua itu ada software sebesar 4 juta rupiah. Yang ketiga itu ada brainware, didapatkan juga dari tabel anggaran, di mana total dari seluruh SDM yaitu sebesar 3.625.000. Untuk biaya operasi atau pemeliharaan pada tahun ke-0 itu belum ada. Pada tahun ke-1 itu 1 juta, pada tahun ke-2 1.250.000, dan pada tahun ke-3 1.500.000. Jadi total biaya pada tahun ke-0 sebesar 9.225.000, pada tahun ke-1 1 juta, pada tahun ke-2 1.250.000, dan pada tahun ke-3 1.500.000. Yang kedua ada rincian manfaat, terbagi menjadi dua, yaitu manfaat wujud dan manfaat tak wujud. Yang pertama itu manfaat wujud, terbagi menjadi 4. Yang pertama itu pengurangan biaya operasional. Pada tahun ke-1 itu sebesar 300.000, pada tahun ke-2 sebesar 400.000, pada tahun ke-3 sebesar 500.000. Yang kedua itu peningkatan penjualan. Pada tahun pertama sebesar 750.000, pada tahun kedua sebesar 1.250.000, pada tahun ketiga sebesar 1.750.000. Selanjutnya yang ketiga ada peningkatan efisiensi. Pada tahun pertama sebesar 250.000, pada tahun kedua 500.000, pada tahun ketiga 750.000. Yang selanjutnya pengurangan biaya persediaan. Yang tahun pertama sebesar 200.000, tahun kedua 450.000, tahun ketiga 700.000. Maka didapatlah total wujud pada tahun pertama sebesar 1.500.000, pada tahun kedua 2.600.000, dan pada tahun ketiga 3.700.000. Yang kedua itu ada manfaat tak wujud, terbagi menjadi 5. Yang pertama itu peningkatan nama baik kepada pelanggan. Pada tahun pertama sebesar 500.000, pada tahun kedua sebesar 750.000, pada tahun ketiga sebesar 1 juta. Yang kedua ada peningkatan moral karyawan. Pada tahun pertama sebesar 500.000, tahun kedua 1 juta, dan tahun ketiga 1.500.000. Yang ketiga ada peningkatan kepuasan kerja karyawan. Pada tahun pertama sebesar 250.000, pada tahun kedua 500.000, pada tahun ketiga 750.000. Yang keempat itu peningkatan pelayanan pada pelanggan. Pada tahun pertama sebesar 1 juta, tahun kedua 1.200.000, tahun ketiga 1.400.000.
Yang kelima, ada peningkatan pengambilan keputusan pada tahun pertama sebesar 500.000, tahun kedua 1 juta, dan tahun ketiga 1.500.000. Maka didapatlah total tak wujud pada tahun pertama sebesar 2.750.000, pada tahun kedua 4.450.000, pada tahun ketiga sebesar 6.150.000. Maka didapatlah total manfaat wujud ditambah dengan total manfaat tak wujud. Maka pada tahun pertama didapatkan 4.250.000, pada tahun kedua 7.050.000, pada tahun ketiga 9.850.000. Didapatlah hasil proses selisih total manfaat dan total biaya, di mana selisih total manfaat pada tahun pertama 4.250.000 dikurang dengan total biaya pada tahun pertama sebesar 1 juta, maka didapatlah proses 3.250.000 pada tahun pertama, pada tahun kedua sebesar 5.800.000, dan pada tahun ketiga sebesar 8.350.000. Yang pertama ada analisis payback period atau metode periode pengembalian. Berikut adalah perhitungan analisis payback periode. Total biaya pengadaan sistem pada tahun 0 itu sebesar 9.225.000 dikurang dengan proses pada tahun 1 sebesar 3.250.000, maka didapatlah sisa dari biaya sistem pada tahun pertama yaitu 5.975.000, lalu dikurang dengan proses pada tahun kedua yaitu 5.800.000, maka sisanya adalah 175.000. Maka 175.000 dibagi dengan sisa biaya sistem pada tahun pertama 5.975 dikali dengan 1 tahun, maka hasilnya 0,02 tahun, sehingga payback periodenya sudah dapat dicapai pada tahun kedua. Adapun secara detailnya adalah 2,02 tahun. Dari fakta dapat disimpulkan bahwasanya yang ditanamkan pada rancangan sistem ini akan mencapai titik impas pada waktu 2,02 tahun, yang berarti pada tahun ketiga perusahaan mulai dapat mengambil keuntungannya dari sistem yang telah dibuat. Yang kedua ada analisa return on investment atau metode pengembalian investasi. Dengan metode ini, maka persentase manfaat yang dihasilkan oleh sistem dapat dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan untuk pengadaan sistem tersebut. Adapun perhitungan dari return on investment ini penjumlahan antara biaya pengadaan pada tahun ke-0 ditambah biaya perawatan dari tahun ke-1 sampai tahun ke-3, di mana totalnya didapat 12.975.000. Sedangkan total keuntungan yang didapat, total manfaat pada tahun 1 ditambah total manfaat pada tahun 2 dan tahun 3, maka didapatlah hasilnya 21.150.000. Maka rumus dari return on investment ini adalah total manfaat dikurang total biaya dikali 100% dibagi total biaya. Total biaya di sini 12.975, sedangkan total manfaat 21.150.000, maka dimasukkan langsung 21.150.000 dikurang 12.975 dibagi 12.975 dikali 100%, maka didapatlah hasilnya 63,01%.
Artinya, sistem ini akan memberi keuntungan pada tahun ketiga sebesar 63,01% dari biaya pengembangannya, sehingga sistem ini layak digunakan bagi perusahaan yang menggunakannya. Yang ketiga ada analisa net present value atau NPV. Perhitungan analisis NPV dirumuskan sebagai berikut. NPV sama dengan minus nilai proyek ditambah proses 1 per 1 ditambah I% pangkat 1 ditambah proses 2 dibagi 1 ditambah I% pangkat 2 sampai seterusnya sesuai dengan tahun. Nah, apabila diaplikasikan pada penerapan sistem, maka perhitungan nilainya dengan tingkat bunga diskonto 15% per tahun, maka NPV nilai proyek sebesar 9.225.000 ditambah 3.250.000 per 1 ditambah 0,15 pangkat 1 dan ditambah dengan tahun kedua dan tahun ketiga, maka didapatlah hasilnya 3.476.980,77. Dari hasil perhitungan di atas dapat disimpulkan bahwa jumlah keuntungan yang diterima sekarang oleh perusahaan pada tahun ketiga apabila sistem ini diterapkan sebesar Rp3.479.980,77 atau NPV-nya lebih besar dari 0, artinya proyek tersebut layak untuk dijalankan atau dilaksanakan. Yang keempat, metode tingkat pengembalian internal. Metode ini mencari tingkat bunga yang menjadikan jumlah sekarang dari tiap-tiap proses yang didiskontokan dengan tingkat bunga tersebut sama besarnya dengan nilai sekarang dari nilai proyek. Misalnya, I1 sama dengan 15%, maka NPV 1 sama dengan 3.479.980,77. Maka di sini nilai NPV-nya itu positif. I2 sama dengan 20%, maka masuk ke NPV sama dengan min 9.225.000 ditambah 3.250.000 dibagi 1 ditambah 0,2 pangkat 1 ditambah tahun kedua dan tahun ketiga, maka didapatlah hasilnya 2.343.287,04. Maka nilai NPV yang keduanya positif. Didapatlah IRR-nya 15% ditambah 20% dikurang 15% dikali dengan 3.476.980,77 dibagi NPV 1 dikurang dengan NPV 2, maka didapatlah hasilnya 30,33%. Jadi proyek ini akan menghasilkan keuntungan dengan tingkat bunga 30,33% per tahun. Apabila tingkat bunga pengembalian yang diinginkan 15% per tahun, maka IRR lebih besar dari 15%. Dengan kata lain, proyek ini dapat diterima atau dapat dilaksanakan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.